Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo sobat-sobat semuanya. Perkenalkan, saya Yowan Lisuhayu Aryati. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Simo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang bertema menjaga alam, menjaga kehidupan. Dan dongeng ini saya beri judul Dua Katak dan Kemarahan Si Ular. Di sebuah dusun terpencil di tepi hutan ada sebuah sungai. Warga dusun memberikan nama Sungai Cemara. Sungai itu berfungsi menjaga keseimbangan alam. Sungai, tempat berbagai jenis ikan hidup, tempat berbagai jenis satwa minum, juga dipergunakan sebagai sumber irigasi pertanian warga. Dusun itu bernama Dusun Hijau. Warga dulunya hidup damai, rukun, dan sejahtera. Dusun yang dulunya sangat alami dan indah, selain hamparan sawah yang luas, juga dikelilingi hutan lebat dengan berbagai jenis macam tumbuhan dan tempat berbagai jenis satwa tinggal. Suatu malam, hujan gerimis, langit gelap, bulan dan bintang tidak satu pun terlihat di langit. Malam terasa sunyi. Di sebuah tikungan aliran sungai, terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi semak belukar. Dan warga tidak ada yang berani mendekat karena dianggap keramat. Di situ tinggal seekor ular penjaga sungai. Di dekat batu besar ada dua ekor katak jantan dan betina. Katak jantan bernama Kiko dan katak betina bernama Koki. Keduanya terus bernyanyi saling bersautan. Kurk-kurk, 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 kurk-kurk. Suasana yang indah untuk katak bernyanyi. Suara nyanyian katak membelah keheningan malam. Namun, tak berselang lama, kedua katak Kiko dan Koki berhenti bernyanyi. Terdengar suara hewan mendesis. Di balik batu, ada seekor ular besar melingkar dengan tatapan mata tajam. Teruslah bernyanyi, itu membuatku lebih tenang. Ular menyapa kedua katak. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Lanjutnya. Tapi kedua katak Kiko dan Koki tetap merasa takut karena tobang si ular pasti akan memangsanya. Kiko dan Koki mundur beberapa langkah menjauh dari tobang. Keduanya menyadari ada bahaya. Tobang, benarkah kamu tidak akan memakan kami? Kata Kiko si katak jantan mencoba meyakinkan tobang. Benar, aku sedang tidak selera makan, jawab tobang. Kenapa? Tanya Koki si katak betina. Kamu sakit? Tidak, aku sedang gelisah, jengkel, dan juga marah, jawab tobang. Di keheningan malam, tobang menceritakan apa yang telah terjadi di wilayah sekitar dusun. Banyak pohon ditebang sembarangan dan hutan menjadi gundul. Kalau musim kemarau, sumber air mengecil dan sungai surut, bahkan hampir kering. Namun ketika musim hujan,
mengakibatkan banjir besar, banyak tanah longsor. Rumahku terancam, kata Tobang geram. Bukankah itu juga membahayakan warga dusun? Kalau hujan deras dan tanah longsor, rumah mereka akan roboh. Timpal Koki si katak betina. Benar Koki, jawab Tobang. Tobang melanjutkan ceritanya dengan nada marah tentang warga tidak lagi peduli dengan alam. Hewan apa saja diburu, ditangkap, dan dibunuh. Burung hantu, biawak, juga landak tak lagi terlihat. Alam rusak, banyak satwa mati, habitat terancam punah. Sampah juga dibuang sembarangan dan berserakan di mana-mana. Aku sudah tak nyaman lagi di dusun ini. Kiko, Koki, apakah kamu juga merasakan? Tanya Tobang. Kiko dan Koki mengangguk dan mulai memahami kemarahan si Tobang. Malam itu, Tobang, Kiko, dan Koki bersahabat karena merasakan nasib dan kegelisahan yang sama. Kiko, Koki, sudah beberapa tahun para petani di dusun hijau gagal panen karena air irigasi tidak cukup. Sumber-sumber mata air telah mati. Ribuan tikus juga menyerang tanaman padi. Itu semua karena ulah manusia. Teman-temanku yang biasanya memakan tikus sudah banyak mati dibunuh warga. Dan akibatnya tikus merajalela merusak tanaman. Kata Tobang dengan geram. Seandainya manusia mau dan peduli menjaga alam, tentu alam akan jaga kehidupan manusia. Kata Kiko si katak jantan. Ketika manusia merusak alam, tentu alam akan marah kepada manusia. Timpal Koki si katak betina. Malam semakin larut, hujan semakin deras. Bencana terjadi. Banjir besar datang, tebing di dekat dusun longsor. Terdengar suara teriakan dan jeritan dari warga dusun. Tobang, Kiko, dan Koki menghela nafas panjang. Tuhan marah karena keserakahan manusia, kata Tobang. Setelah terjadi bencana, Tobang, Kiko, dan Koki mendekati dusun. Melihat warga hidup dalam kesedihan. Mereka menyesal telah membunuh satwa dan merusak hutan. Mereka sadar apa yang dilakukan telah menyebabkan bencana. Sejak hari itu, warga kembali bersemangat menanam banyak pohon, tidak berburu satwa, dan membuang sampah pada tempatnya. Beberapa tahun kemudian, hutan mulai menghijau, sumber air mulai muncul, dan sungai mengalir sepanjang tahun. Kini, dusun hijau benar-benar hijau, dan warga hidup damai, rukun, dan sejahtera. Demikian dongeng yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.